Halo semuanya, kembali bersama saya Fernando Patrick Kristianto. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai social network analysis. Sebelum kita masuk ke dalam kasusnya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa sih itu dan apa fungsinya serta manfaat social network analysis. Kalian pasti bertanya, kenapa membahas tentang social network analysis? Akan saya jelaskan definisinya. Sebenarnya social network analysis ini metode untuk mempelajari hubungan koneksi antar individu, kelompok, atau intensitas dalam sebuah sistem. Untuk fungsinya sendiri menentukan struktur hubungan, mengetahui siapa yang terhubung dengan siapa, dan seberapa kuat hubungan antar individu. Yang kedua, mengidentifikasi kelompok atau komunitas. SNA membantu memungkinkan kelompok untuk saling terkoneksi komunitas dalam jaringan. Yang ketiga, menentukan pengaruh atau peran sentral. Dengan melihat degree centrality, kita bisa tahu siapa yang paling berpengaruh atau memiliki koneksi terbanyak dalam jaringan. Lalu ada analisis pola perilaku. SNA bisa digunakan untuk mendeteksi pola interaksi seperti siapa yang lebih mungkin melakukan tindakan tertentu, seperti melakukan pembelian. Untuk manfaatnya sendiri, untuk pada media sosial, mengetahui influencer, penyebaran informasi atau hoax. Pada bidang e-commerce, menganalisis perilaku pelanggan dan strategi pemasaran yang tepat. Untuk kesehatan, melacak penyebaran penyakit melalui interaksi sosial. Untuk ilmu sosial, menganalisis struktur sosial jaringan, pertemanan hingga hubungan antar organisasi. Sekarang kita akan masuk ke dalam kasus. Di sini saya akan melakukan analisis jaringan sosial pengguna berdasarkan kemiripan usia dan gaji terhadap keputusan pembelian. Untuk pertama, masukkan library yang akan digunakan seperti Pandas, NetworkX, dan Matplotlib untuk visualisasi. Lalu import data. Dapat dilihat dataset berisi informasi seperti user ID, gender, age, estimasi salary, dan purchase. Data ini digunakan untuk membuat jaringan antar pengguna. Lalu buat draft kosong menggunakan NetworkX. Lalu saya menambahkan setiap pengguna sebagai node. Setiap node menyimpan informasi umur, gaji, dan apakah dia membeli produk atau tidak. Lalu print total node-nya di sini. Dapat dilihat terdapat 400 node dalam jaringan tersebut. Kemudian saya menghubungkan dua node jika mereka memiliki selisih maksimal 5 tahun dan gaji maksimal 10.000. Ini mensimulasikan hubungan sosial antara karena adanya kemiripan latar belakang. Hasilnya terdapat sekitar 4.853 edge dalam jaringan yang menunjukkan tingkat koneksivitas yang cukup tinggi. Karena mungkin ada node-node yang tidak saling terhubung, maka ambil komponen besar bagian jaringan dengan jumlah node yang saling terkoneksi paling banyak. Lalu menghitung diameternya, jarak terjauh antara dua node dalam komponen. Clustering koefisien yaitu beberapa rapat node saling terkoneksi. Short path length yaitu rata-rata jarak langkah terpendek antar node. Dapat dilihat hasilnya, diameternya 16, clustering koefisien rata-ratanya 0,66 sekian, average short patch-nya sekitar 5,5 sekian. Sebelum menampilkan jaringan penuh, saya juga membuat visualisasi hanya untuk 30 pengguna pertama. Ini menunjukkan melihat pola keterhubungan secara lebih jelas. Setiap titik mewakili pengguna. Garis menunjukkan hubungan sosial karena kesamaan umur dan gaji. Beberapa node terlihat menjadi pusat koneksi dan ada juga node yang hanya punya satu koneksi. Jika ingin melihat 50 pengguna, tinggal menggantikannya sesuai keinginan, menghasilkan visual seperti ini.
Lalu pada bagian ini untuk memvisualisasikan seluruh jaringan sosial, kemudian saya memvisualisasikannya dalam jaringan penuh. Warna oranye ini menandakan pengguna, garis abu-abu menandakan koneksi. Tata letak ditentukan oleh algoritma Spring Layout, di mana node-node yang saling terhubung kuat akan lebih rapat posisinya. Dari sini terlihat adanya kelompok pengguna yang padat serta beberapa node yang terhubung lemah di pinggiran. Untuk lebih detailnya dapat dilihat dari hasil yang di bagian bawah ini. Dapat dilihat dalam konteks ini, node mewakili pengguna dan edge mewakili hubungan antar pengguna jika mereka memiliki usia gaji yang mirip. Dari hasilnya terdapat 400 node dan 4853 edge yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memiliki kesamaan dengan pengguna lainnya. Lalu dapat dilihat juga semuanya terhubung dalam satu komunitas. Lalu terdapat dilihat juga hasil menunjukkan diameter 16, yang artinya dalam kasus terburuknya dua pengguna jaringan ini dapat dihubungkan melalui 16 langkah pertemanan atau hubungan mirip. Sedangkan pada bagian clustering koefisiennya menunjukkan beberapa rapat koneksi antar tetangga-tetangga dari sebuah node. Nilai 1 artinya tetangga dari node tersebut semuanya saling terhubung. Dari hasilnya sebagian besar node memiliki nilai antara 0,5 hingga 0,9 yang menunjukkan bahwa pengguna cenderung membentuk komunitas sosial yang kecil yang erat. Lalu bagian terakhir ini ditunjukkan untuk mencari degree centrality, mengukur seberapa banyak koneksi langsung yang memiliki suatu node. Node dengan nilai tertinggi berperan sebagai pusat koneksi sosial. Dapat dilihat 3 node teratas tersebut. Ini berarti mereka adalah pengguna dengan keterhubungan yang paling tinggi. Mungkin bisa dianggap seperti influencer dalam jaringan tersebut. Lalu untuk yang kedua ini sebenarnya sama seperti cara yang pertama, hanya berbeda pengelompokannya. Untuk yang kedua ini hanya berfokus pada pengguna yang benar-benar membeli produk forecast bagian yang satu. Ini membantu untuk melihat jaringan sosial dari pelanggan aktif saja. Lalu untuk hasilnya sendiri dapat dilihat menghasilkan diameter 13, rata-rata clustering koefisiennya 0,62 sekian, rata-rata shortest path length-nya sekitar 5,25 sekian. Lalu dari visualisasi ini kita bisa melihat bahwa pengguna yang membeli produk cenderung membentuk dua komunitas besar yang terpisah. Kita juga melihat adanya pengguna yang berada di pusat komunitas dan pengguna yang hanya punya sedikit koneksi berada di pinggir. Dapat dilihat pada hasil terdapat 143 pengguna yang membentuk 664 hubungan dalam jaringan ini. Dalam jaringan ini ditemukan dua komunitas besar, yang artinya ada dua kelompok pengguna yang terhubung erat dalam kelompoknya tetapi tidak terhubung satu sama lain. Ini menunjukkan kalau adanya segmentasi atau klaster sosial berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia dan gaji. Karena ada dua komunitas, maka hasil tersebut tidak dapat dihitung secara keseluruhan. Clustering koefisiennya sendiri menunjukkan banyak node yang memiliki nilai 0,7 hingga 1, yang artinya pengguna cenderung membentuk komunitas sosial yang sangat erat. Beberapa node memiliki nilai rendah bahkan 0,0, menunjukkan mereka tidak berada dalam kelompok yang terkoneksi penuh. Dan yang terakhir terdapat 3 node teratas memiliki nilai 0,18, menunjukkan peranan penting sebagai penghubung komunitas tersebut. Sekian presentasi dari saya, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. See you in next video.